Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Syamsul selaku dosen pendamping mata kuliah Public Speaking dan teman-teman PAIB yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan materi tentang public speaking. Maaf ya sebelumnya karena presentasi kali ini dilaksanakan secara online. Soalnya dari minggu-minggu kemarin juga mungkin ada kendala. Sebelum kita mulai lebih dalam mengenai pembahasan kali ini, marilah kita bersama-sama membuka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah Walikul Niyatin Sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga dengan dibacakannya surat tersebut dapat memperlancar diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, dalam pembahasan kali ini yang mau kita bahas pada pagi hari ini, kita memiliki 3 poin utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada mengenal public speaking. Kemudian yang kedua, ada elemen-elemen yang terdapat pada public speaking. Dan yang ketiga, ada percaya diri. Nah, poin yang pertama, ini mengenal public speaking yang akan dijelaskan oleh Mbak Wildenisa ya. Iya. Ya. Nah, poin yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Wildenisa. Jadi, selama ini kita mendengar kata public speaking. Apa itu public speaking? Kita cuma mendengar public speaking, kita tahunya ya berbicara di depan umum. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Mbak Wildenisa. Kemudian yang kedua, ada elemen-elemen yang terdapat pada public speaking yang akan dijelaskan oleh Mbak Tias. Jadi selama ini yang kita tahu, public speaking itu bukan cuma sekedar ngomong di depan masyarakat atau di depan orang banyak, tapi juga memiliki elemen-elemen tertentu yang harus kita pelajari dan kita dalami. Kemudian ada yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu percaya diri. Kita akan membahas juga kenapa seorang itu mengalami mental block atau rasa percaya dirinya itu terkurung. Kadang yaitu salah satu tantangan terberat kita dalam melakukan public speaking, salah satunya ya rasa percaya diri kita. Nah, langsung saja kita mulai ya teman-teman, masuk ke materi pertama, yaitu mengenal public speaking yang akan dijelaskan oleh Mbak Wildenisa. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kali ini kita akan membahas tentang public speaking. Apa sih arti dari public speaking itu? Pastinya teman-teman udah sering dengar ya, apa dari kata public speaking. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan isi dari public speaking itu. Nah, jadi public speaking adalah kemampuan berbicara di depan khalayak umum dengan tujuan menyampaikan pesan secara efektif. Nah, jadi berbicara di depan khalayak umum, di depan orang banyak, dengan tujuan menyampaikan pesan atau mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kita bicarakan. Dalam bahasa Indonesia juga public speaking ini disebut dengan komunikasi massa.
public speaking tentunya mempunyai tujuan dan fungsi. Nah, untuk tujuan itu sendiri, public speaking mempunyai tujuan yaitu satu, untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mempengaruhi pendapat dan sikap audiens, serta menginspirasi atau menghibur mereka. Nah, jadi tujuan dari public speaking menyampaikan dengan jelas apa yang kita sampaikan, dengan nada bicara kita, dengan cara kita menyampaikan itu dapat mempengaruhi audiens, serta bisa menjadikan inspirasi atau menghibur mereka. Nah, public speaking juga mempunyai fungsi. Nah, apa itu fungsi public speaking? Public speaking mempunyai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari fungsinya adalah untuk membantu kita dalam berbagai situasi. Kayak contohnya kita adalah seorang pelajar, mahasiswa yang pastinya harus mempunyai mempunyai bakat dalam public speaking, seperti untuk presentasi atau kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, dari public speaking ini juga pastinya mempunyai keuntungan. Di antaranya keuntungan dari public speaking adalah satu, dapat mengatasi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Dengan adanya public speaking, kita menjadikan kita menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara di halayak umum. Yang kedua, memungkinkan kita untuk mengomunikasikan ide dengan lebih persuasif, yaitu menyampaikan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada audiens, lalu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Slide-nya belum ini ya Mbak, rubah ya Mbak. Oh iya. Terus, oke. Ya. Oke. Ya. Ya bagus. Nah ya, sudah Mbak, teruskan Mbak. Sambil. Yang ketiga, Ya. mempunyai kemampuan public speaking adalah dapat membuka pintu kesempatan karir yang lebih luas dan memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika kita mempunyai kemampuan public speaking, maka kesempatan karir kita untuk masa depan adalah lebih luas, karena kita mampu dan kita merasa percaya diri bahwa kita bisa untuk berbicara di depan khalayak umum. Yang selanjutnya, tipe-tipe public speaking. Bisa di next, Mas. Tipe-tipe public speaking. Tipe-tipe public speaking antara lain pidato. Nah, pasti sebagai mahasiswa tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan pidato. Entah dari waktu SD atau waktu sekolah lain, pasti kita udah sering banget yang namanya dengar kata pidato. Entah dari pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab dan lain sebagainya. Yang kedua ada presentasi bisnis. Presentasi bisnis biasanya dilakukan oleh para pemilik usaha dengan tujuan memasarkan produknya atau mencari jalinan kerjasama. Jadi public speaking ini nggak cuman berlaku untuk kita sebagai pelajar aja, tapi untuk semua kalangan pun harus bisa mempunyai kemampuan public speaking. Selanjutnya ada seminar, pelatihan, debat, dan pembawa acara. Selanjutnya ada elemen-elemen dari komunikasi, elemen-elemen komunikasi, yaitu satu, ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau ide. Yang kedua, ada pesan atau ide yang disampaikan. Yang ketiga, ada media atau sarana komunikasi. Yang keempat, ada komunikan atau audiens, orang yang menerima pesan.
Nah, yang kelima ada umpan balik atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias. Ya, terima kasih Mbak Wildanisa. Akan saya lanjutkan tentang elemen-elemen komunikasi. Mas Vincent boleh next. Oke, saya jelaskan tentang elemen-elemen komunikasi. Nah, kenapa sih ada elemen-elemen komunikasi atau elemen-elemen public speaking? Karena ya kita tahu dulu itu cara berpikir saya juga public speaking itu hanya dari keturunan-keturunan saja. Oh, dia keturunan orang yang pintar ngomong, jadi dia juga bakalan pintar ngomong. Dulu saya pikirnya kayak gitu. Ternyata public speaking itu ilmu. Jadi ketika ilmu pasti ada elemen-elemen untuk biar lebih bagus gitu loh cara public speakingnya. Jadi elemen-elemen komunikasi yang pertama itu sumber atau komunikator. Menurut Hafid Chagara, sumber atau komunikator yaitu mengirim pesan kepada halayak. Dikutip dari buku Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik 2017, Kriyeti dan Yudi Abdullah mengatakan komunikator adalah pengirim pesan dalam komunikasi. Jadi bisa disebut komunikator itu pengirim, sumber, source, atau encoder. Masih? Oke. Nah, syarat-syarat menjadi komunikator apa? Yaitu mengenal diri. Jadi mengenal diri sendiri ya. Kita mau jadi komunikator juga harus mengenal diri kita sendiri. Terus kepercayaan. Jadi kita harus lebih percaya diri ya, dengan caranya mengenal diri sendiri. Terus daya tarik. Gimana kita bisa menjadi daya tarik bagi audiens? Nah, perannya apa sih komunikator ya? Sangat penting ya dalam komunikasi agar berjalan dengan baik. Terus yang kedua yaitu pesan. Pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai sesuatu yang dikirim komunikator kepada komunikan. Ya jelas ya, kita di depan juga ketika kita sedang berkomunikasi, sedang berhadapan dengan orang lain, pasti kita menyampaikan pesan ya. Kecuali kita kalau ngobrol biasanya hanya ngobrol-ngobrol biasa gitu, hanya menceritakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya komunikasi itu pasti ada pesan yang akan disampaikan. Caranya dengan gimana sih cara pesan biar tersampaikan dengan baik, yaitu dengan cara kata-kata, nada, suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah itu yang perlu diperhatikan dan lebih dipelajari. Juga bisa disampaikan dengan tatap muka lewat media komunikasi telepon, surat, atau seperti ini ya, Zoom. Nah, itu bisa disampaikan lewat itu. Nah, bentuk pesan itu ada 3, yaitu informatif, persuasif, dan koersif. Nah, informatif itu apa? Yaitu pesannya tentang fakta-fakta. Jadi kita mengirimkan pesan yang informatif tentang fakta-fakta yang telah sesuai dengan materi yang kita bahas. Terus persuasif, bujukan agar merubah. Slide-nya dirubah dulu. Slide-nya belum diikuti. Oh, belum. Oke. Sebelumnya. Iya. Oke ya, terus Mbak. Oke, terima kasih. Terusin, yang Mbak. ketiga adalah koersif. Koersif itu memaksa ya. Jadi
kamu itu harus ini, misalnya kayak gitu. Kamu itu harus nyebrang lautan biar kayak gini, biar bagus. Nah, itu koersif. Oke, yang ketiga media. Media itu apa? Media itu perantara komunikator kepada komunikan. Nah, media ada media efektivitas atau mempermudah kelancaran penyampaian informasi, ada efisiensi, mempercepat penyampaian, dan ada konkret, mempercepat isi pesan yang bersifat abstrak, dan motivatif, yaitu menambah semangat untuk melakukan komunikasi. Nah, media itu seperti ini ya, alat bantu. Oke, yang keempat, ada efek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan atau penguatan keyakinan pada sisi pengetahuan, sikap, tindakan seseorang akibat penerimaan pesan. Jadi setelah kita mengirim pesan, ada nggak sih efeknya setelah kita komunikasi dengan komunikan? Apakah ada perubahan terhadap komunikannya dari sisi pengetahuan, dari sikap, dari tindakan seseorang tersebut, seorang komunikan tersebut? Nah, itu efek komunikasi, kita lihat di situ. Berarti kalau misalnya ada perubahan, berarti kita juga berhasil dalam menyampaikan pesan-pesan. Oke, yang kelima adalah feedback. Ya. Feedback muncul dari pengaruh pesan yang ditimbulkan, namun bisa muncul dari komunikasi lainnya, yakni pesan dan media. Jadi, setelah efek komunikasi, setelah ada perubahan, terus kita lihat feedbacknya. Menurut kita tuh, dia terpengaruh nggak terhadap pesan yang kita sampaikan tentang tadi. Mungkin kalau yang ini lebih ke persuasif atau koersif ya, dan yang lebih bujukan agar merubah sikap dan memaksa. Ya, gitu. Oke, yang akan saya bahas lagi adalah elemen-elemen dalam public speaking. Yang pertama yaitu materi. Jelas ya, kita ketika mau public speaking, kita mau ngomong di depan orang lain, mau ngomong di halayak, depan halayak, itu pasti kita harus tahu dong materinya. Nggak mungkin kita kosong, tanpa materi, tanpa belajar materinya terlebih dahulu, kita tiba-tiba langsung maju, langsung menjelaskan. Pasti kita akan lebih ke plongo-plongo ya, kalau di bahasa kita. Oke, yang pertama tadi materi, yang sebenarnya dalam elemen-elemen dalam public speaking itu yang pertama kali itu visual, nonverbal ya, karena visual tersebut itu penampilan kita yang dilihat oleh audiens. Faktor terbesar dalam public speaking, menurut Albert Mahberns, visual itu 55%, karena manusia percaya apa yang mereka lihat dari apa yang mereka dengar. Jadi mereka itu lebih percaya daripada yang mereka dengar. Ini ada juga yang misalnya dia percaya apa yang dia dengar, dan ada juga yang tidak ya. Tapi ini 55% menurut penelitian Albert Mahrabians. Nah, yang kedua itu vokal. Vokal yaitu 38% dan verbal 7%. Nah, vokal juga mempengaruhi ya ketika kita bicaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pasti bikin apa sih ya gitu. Kalau misalnya kita bicara sama anak yang remaja, pasti ketika kita suaranya sangat halus, pasti remaja juga akan bosan. Terus, yang kedua, teknik vokal. Teknik vokal berbicara dengan lantang, jelas, terus jelas dan lantang ya pastinya. Nah,
teknik vokal itu banyak ya. Ada volume, ada nada, ada kecepatan, ada artikulasi, ada intonasi juga. Jadi ketika teknik vokal menurut saya ini lebih dianjurkan untuk bukan di elemen-elemen ini tok gitu loh. Jadi tuh teknik vokal harus dipelajari yang lebih dalam lagi. Walaupun nggak harus seorang komunikator harus bisa teknik vokal, tapi ketika kita lagi presentasi di depan umum kayak gini, karena mungkin teman kita sendiri, jadinya teknik vokal nggak terlalu penting. Tapi ketika kita sedang mengisi acara di bisnis atau di depan orang yang lebih muda dari kita gitu, itu pasti penting ya. Terus volume berbicara itu harus dengan lantang, jelas. Terus yang nada itu 120 per 100 atau 150 kata per menit. Jadi per menit itu rata-rata segitu, 120 atau 150. Nah, yang itu kecepatan, mohon maaf. Nada yaitu formal, biasanya itu rendah, hikmat, dan selain tidak wajib, dikhawatirkan merusak konsentrasi. Itu si nada ini nggak terlalu wajib, takutnya memecah konsentrasi kita, malah kita fokusnya ke nada, nggak fokus ke audiens. Oke. Yang ketiga, eye contact. Eye contact untuk membangun audiens. Jadi tatap dengan hangat, tepat di matanya, maka akan merasa dekat dan dianggap kehadirannya. Terus audiens akan lebih merasa betah, terus dirasa tuh, oh aku ada di sini, hadir gitu. Memang ini tidak mudah ya. Berdasarkan penelitian manusia, sangat sensitif terhadap pandangan atau sorot mata orang lain terhadap dirinya. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi memandang seseorang, terus tiba-tiba seseorang tersebut tuh pandangannya berubah, kayak tadinya lagi senang kayak gini, tapi tiba-tiba dia gitu. Nah pasti kita jadi overthinking. Nah emang tidak mudah ya, karena emang pada dasarnya manusia sangat sensitif terhadap pandangan atau sorot mata orang lain terhadap dirinya, terhadap kita. Soalnya kita sedang berhadapan dengan beberapa orang yang tidak terlalu banyak, maka kita dianjurkan untuk eye contact. Nah, kebanyakan orang itu memang lebih menghindari eye contact ya, dengan melihat ke atas, misalnya kayak gini, tapi jangan terlalu atas banget, nanti kayak gini ya. Terus ke bawah, ke bawahnya juga lebih ke sini, jangan terlalu bawah lagi, nanti dikiranya kita sedang merenung. Nah, bisa juga itu lewat di sini, di jidat atau di alis. Kalau misalnya kita, menurut kita belum bisa menguasai ini. Nah, ketika kita misalnya sedang mengisi acara yang banyak, bagaimana? Misalnya penontonnya atau komunikannya bertribun-tribun, misalnya di sebuah stadion atau di apa ya, banyak banget. Apakah kita harus eye contact satu-satu? Enggak, kita bisa ke gestur atau body language kita ya, jadi bisa natapnya ke sana, ke sini, dan ke depan, ke samping, kanan, kiri. Bukan hanya dipandang satu-satu, nanti kita dikiranya melotot karena kan nggak kelihatan ya. Nah, gimana kalau misalnya dengan materi ada kamera, itu lebih baik lihatnya di lensa kameranya. Terus efeknya apa sih kalau kita nggak eye contact? Nah, terlihat tidak jujur, bahkan tidak menghargai. Ketika kita tidak eye contact, terlihatnya kita tidak jujur dan tidak menghargai. Jadi, kita mau presentasi ngobrol dewek, nah kayak gitu. Ya, seperti tadi solusinya ada di alis, atau kening, atau blocking, atau lihat kalau di kamera tuh di lensa. Oke. Yang ketiga adalah
Yang keempat, mohon maaf, postur tubuh. Ya, postur tubuh atau gestur itu harus terlihat tegap. Ketika kita sedang mengisi materi berdiri, maka kita tidak boleh bungkuk seperti ini atau ke belakang sekali, tidak, tapi kita harus setidaknya tegap gitu. Dan terlihat percaya diri. Karena apa kita harus tegap kayak gitu tuh? Karena ketika kita tegap, aliran udara ketika kita berbicara maka akan lancar. Jadi kita tidak ngos-ngosan saat menerangkan. Nah, gimana posisi kaki kita? Kaki kita lebarnya setengah lebar bahu. Kenapa? Agar kita tuh bisa berkuda-kuda. Nah, kalau perempuan gimana? Kalau perempuan juga solusi lainnya adalah kakinya bisa lebih maju satu atau ke samping. Nah, kita itu lebih dianjurkan agar kaki kita tuh menopang badan kita, jangan satu kaki. Kalau satu kaki terlihatnya kurang percaya diri. Gitu. Nah, kepalanya juga dianjurkan jangan terlalu dengak atau jangan terlalu nunduk. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tangan. Nah, tangan itu berada di posisi sini mohon maaf, di atas perut sampai di dagu sini. Kenapa di sini? Karena ketika kita sedang menerangkan, misal kita bukan di kamera ya, ketika kita sedang menerangkan di depan umum secara langsung, secara tatap muka, pasti orang-orang atau audiens lebih fokus di sini. Jangan sampai tangan kita di belakang, jangan sampai kita tangannya di bawah sekali, jangan sampai kita sampai garuk-garuk seperti ini. Nah, itu tangannya sangat mempengaruhi ya. Jadi ketika kita misalnya mau menerangkan tahapan atau step by step, itu lebih baik ke atas seperti ini atau ke samping. Nah, bukan seperti ini, bukan ya. Jadi lebih baik dikotakan tadi di antara dagu dan di atas perut. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir itu humor. Humor itu kita beri candaan, tapi jangan sampai kita seperti sedang komedi stand up ya, jangan sampai seperti itu. Kita hanya berkomedi sekedarnya dan tidak melenceng dari materi seperti itu. Nah, sebenarnya menurut saya itu yang pertama adalah penampilan, karena kesan pertama yang baik pasti kita melihat dari penampilan orang tersebut. Ketika kita misalnya mengajar juga kita dilihat pertamanya dari berpakaian ya. Kita guru agama tapi berpakaian baju olahraga kan sepertinya tidak pas. Nah, seperti itu. Ketika acara formal, semi formal, informal, kita harus bisa menempatkan pakaian kita tuh yang cocok seperti apa. Tapi nggak ini ya, nggak pas dengan Mark Zuckerberg. Nah, ini dia itu pembawa materi karena dia sudah terkenal, kita sudah tahu orang tersebut seperti apa dan apa yang telah intinya tuh dia adalah orang yang sangat-sangat berbaju sederhana tapi dia profesional gitu loh. Karena dia sudah terkenal sekali dengan caranya dia komunikasi kepada halayak seperti apa. Nah, karena kita belum profesional seperti dia, maka kita harus membangun personal branding yang kuat di hadapan halayak. Oke, terima kasih. Itu tentang elemen-elemen. Maka selanjutnya akan diisi oleh Mas Sofal tentang percaya diri.
timbul pada diri kita sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika akan tampil berbicara di depan umum. Nah, mungkin faktor percaya diri itu merupakan faktor pertama ya yang menjadikan seseorang itu bisa berbicara di depan umum. Karena ketika seorang berbicara di depan umum atau melakukan public speaking, itu tuh yang nomor satu adalah rasa percaya diri. Nah, untuk membangun rasa kepercayaan diri kita sendiri, kita harus mempunyai ilmunya. Nah, untuk itulah kita mempelajari mata kuliah ilmu public speaking ini. Jadi, kalau yang tadi sudah dijelaskan mengenai public speaking itu apa, terus elemen-elemen yang terdapat pada public speaking itu apa, sekarang kita membahas mengenai percaya diri nih. Ini juga faktor yang tidak kalah penting untuk kita berbicara di depan umum. Nah, oke, next slide, Mas Misen. Oke, terima kasih. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya ada strategi untuk membangun kepercayaan diri pada diri kita sendiri atau diri seorang ya, Bang. Itu ada 4 poin atau ada 4 komponen untuk membangun kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Yang pertama ada kembangkan sikap matang, yang kedua kendalikan penghambat kepercayaan diri, yang ketiga tempatkan diri dengan tepat, dan yang keempat atasi rasa takut. Nah, akan saya jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama, kembangkan sikap matang. Itu mencakup 3 poin lagi ya. Dalam kembangkan sikap matang ini mencakup 1, ada kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasa takut yang muncul dalam dirinya dan menjadikan emosi itu sebagai pemacu untuk bertindak sesuai tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam poin yang pertama tadi, dalam cara untuk kita membangun kepercayaan diri kan yang pertama ada kembangkan sikap matang ya. Ini mencakup kecerdasan emosional. Jadi cara kita untuk mengendalikan emosi kita, untuk mengendalikan rasa takut kita. Bagaimana ketika, kalau ini dari pengalaman pribadi saya ya, kalau pengalaman pribadi saya untuk mengendalikan emosional atau rasa takut yang saya alami ketika mau berbicara di tempat umum, saya selalu mikir gini, toh ini juga bakalan terjadi, ini juga bakalan dilewati. Jadi ya udah, nggak usah takut. Soalnya ini bakalan dilewati, mau nggak mau kita sudah memulai, kita harus melewatinya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya ketika sebelum saya melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Itu kalau pengalaman saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tampilkan kematangan usia. Tampilkan kematangan usia sehingga Anda menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan dan perasaannya secara dewasa, asertif dan profesional. Artinya Anda tidak berbicara seperti remaja, menggunakan gaya bahasa remaja, kecuali saat berbicara di forum remaja, atau berpikir dangkal seperti remaja yang belum mampu berpikir kritis. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi. Jadi kita sebagai mahasiswa ya tentunya, pikiran kita itu harus lebih terbuka. Karena apa ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Samsul juga, kita ini sebagai mahasiswa itu harus dituntut serba bisa. Nah, salah satunya bisa public speaking. Otomatis ketika kita harus berbicara di depan umum, ya kita harus selalu bisa. Untuk itu kita perlu ilmunya juga. Nah, ini kita mempelajari public speaking. Nah, tadi salah satunya yaitu ketika kita sebelum melakukan presentasi, kita harus tampilkan kematangan usia kita. Jadi misal dalam sebuah forum
kita tidak bisa bertindak selayaknya remaja gitu. Walaupun misal ya kita masih remaja, kita tidak bisa bertindak selayaknya remaja. Seperti ya omongan-omongannya yang nyeleneh atau gimana ya, maaf ya. Atau pemikirannya yang masih dangkal. Kalau remaja kan biasa masih pemikirannya itu masih dangkal. Berbeda kalau kita sudah dewasa, tentunya pemikirannya sudah luas. Nah, tampilkan pemikiran yang luas itu ketika kita mau berbicara. Kemudian yang selanjutnya ada membangun gambaran yang positif. Membangun gambaran yang positif terdapat diri sendiri, penilaian orang lain terhadap diri kita atau impression sering mempengaruhi penilaian kita tentang diri sendiri atau self image. Penilaian yang buruk membuat kita jadi rendah diri. Bagi orang yang memiliki penghargaan diri atau self esteem yang rendah, penilaian orang lain terhadap dirinya membuat ia menjadi terpuruk. Inilah mengapa kita cemas atau takut tidak tampil bagus, takut ditertawakan, takut salah, dan seterusnya ya. Nah, ini membangun gambaran yang positif itu sebenarnya penting juga, karena ini berpengaruh dengan first impression. Nah, ketika kita sedang dalam satu forum, otomatis kita harus membangun first impression. Apa sih first impression itu? Apa ya? Pertama kali kita bertemu, apa sih? Pertama kali kita bertemu, apa yang dilihat kamu pada aku, gitulah intinya. Ya, itu first impression. Itu kita harus membangun first impression yang bagus pada forum tersebut. Untuk apa ya? Untuk keberlanjutan forum itu. Jadi audiens atau yang mendengarkan itu tuh mendengarkannya itu enak loh. Dari pertamanya mereka udah positif, udah melihat komunikatornya bagus, pertamanya udah bersikap positif, ya nantinya untuk selanjutnya sampai selesai ya audiens bakal enak juga untuk mendengarkannya. Nah, kemudian poin yang kedua atau atau strategi yang kedua untuk membangun kepercayaan diri adalah kendalikan penghambat kepercayaan diri. Bisa dipercepat, Mas. Itu mencakup dua hal. Mas, dipercepat ya, Mas. Berpikir negatif, dan yang kedua lebih ekspresif. Yang pertama ini adalah menghilangkan berpikir negatif. Cara berpikir negatif terhadap diri sendiri seperti perasaan tidak siap tampil di depan umum, tidak menguasai topik, takut dikritik, takut presentasinya akan mengecewakan, tidak tahu apa yang harus disampaikan, dan lain-lain jelas bukan hadirin yang membuat Anda tidak percaya diri, melainkan pikiran negatif Anda sendiri. Jadi ini sebenarnya umum yang terjadi pada kita semua ya, ketika sedang melakukan presentasi atau public speaking lain. Sebenarnya juga terjadi pada diri saya sendiri ketika kita mau presentasi ya, ketika saya mau presentasi ya seperti ini. Kita ada rasa takut untuk tampil, karena apa? Karena kita tidak menguasai materi, takut dikritik, takut presentasinya mengecewakan, dan lain sebagainya. Ya, cara kita untuk mengatasinya bagaimana? Ya dengan belajar. Jadi waktu kita semester 1 ya, dipercepat ya, Mas. Tulis. Mas, dipercepat. Gila. Waktu semester 1 itu Bulis pernah bilang cara biar presentasi kita lebih pede itu gimana? Ya dengan menguasai materinya sekuasa mungkin. Itu cara kita agar lebih percaya diri dalam presentasi ya dengan menguasai materi. Itu salah satu hal yang penting untuk menghilangkan pikiran negatif juga ya. Kemudian yang kedua ada lebih ekspresif.
Nyatakan perasaan atau pikiran Anda dengan lebih spesifik. Apakah sedih, takut, kecewa, kesepian, dan sebagainya. Bukannya saya merasa kacau. Nah, ketika mengekspresikan perasaan marah, jelaskan dulu perilaku spesifik yang tidak Anda sukai, lalu perasaan Anda sendiri, atau bila ada perasaan ganda mengenai sesuatu, sampaikan dengan jelas. Misalnya, saya punya perasaan ganda tentang apa yang baru Anda lakukan. Saya senang dan berterima kasih Anda telah membantu saya menjelaskan masalah. Tapi saya tidak suka diinterupsi ketika belum selesai berbicara. Penggunaan kata saya atau saya merasa akan membantu Anda mengekspresikan perasaan yang sulit tanpa menyerang harga diri lawan bicara. Nah, untuk ini ya lebih ekspresif itu maksudnya ketika kita melakukan presentasi atau public speaking, kita itu ekspresi kita itu harus lebih kelihatan. Apakah kita sedang marah atau kita sedang sedih? Ada tempatkan diri dengan tepat. Cara Anda menetapkan diri yang terlalu rendah atau terlalu tinggi di hadapan orang lain, pembicaraan yang memandang dirinya lebih dari orang lain tidak dapat menciptakan atmosfer yang positif dalam suatu presentasi. Ia berbicara terus-menerus, mendominasi percakapan dan tidak memberikan kesempatan pada hadirin untuk mengungkapkan gagasan sehingga komunikasi berlangsung satu arah. Sebaliknya, pembicaraan yang merasa dirinya lebih rendah daripada hadirin cenderung tidak tegas ketika menyampaikan suatu pesan yang harus diwujudkan dalam tindakan. Ia membiarkan hadirin mendebat argumentasinya tanpa hasrat kuat untuk mempertahankannya. Ketika hadirin asyik berbicara sendiri, ia tidak berani memperingatkannya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, ada atasi rasa takut Anda. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi rasa takut yang kita peroleh ketika kita mau berbicara di depan umum. Yang pertama, atur napas sampai merasa tenang. Yang kedua, buat jeda beberapa saat sebelum mulai mengajar atau sebelum kita mulai presentasi. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa tanda-tanda kecemasan fisik itu tidak terlihat. Kayak misal kecemasan fisik, misal tiba-tiba ketika kita mau presentasi, mohon maaf Mas Sofwan, izin masuk sebentar. Mohon maaf untuk Pak Samsul Falah ya, karena berhubung waktu gimmicknya tinggal 1 menit lagi ya, mungkin bisa dialihkan ke gimmick baru atau bagaimana Pak Samsul? Iya, nggak apa-apa, ini nanti terusin dulu sebentar, 1 menit lagi nanti kita buat gimmick baru lagi, gitu ya. Iya. Oke Pak, baik Mas. Soalnya Iya, waktu percepat ya, tinggal Mas. kurang dari 1 menit. Ya. Iya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Yang keempat, jangan biarkan murid-murid mengetahui kegugupan Anda, apalagi meminta maaf untuknya. Ketika kita mau presentasi, jangan sampai audiens yang ada di depan kita itu mengetahui kegugupan kita. Apalagi meminta maaf untuknya ya. Misal, maaf, jangan biarkan murid-murid mengetahui kegugupan Anda, apalagi meminta maaf untuknya. Yaitu tadi, ketika kita mau presentasi, jangan sampai audiens itu tahu bahwa kita itu sedang gugup. Apalagi kita ngomong sendiri. Misal, maaf ya, saya sedang gugup. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, buatlah persiapan matang sebelum tampil. Ya, persiapan matangnya berupa apa? Ya, berupa belajar tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ada terimalah ketidaksempurnaan. Ini yang sebenarnya orang-orang tidak tahu ya ketika kita sedang melakukan public speaking. Ketika kita sudah melakukan presentasi, baik itu sebelum maupun setelahnya, kita harus terima ketidaksempurnaan. Misal setelah presentasi kita menyadari bahwasanya presentasi kita itu tidak sempurna, ya udah
kita terima aja. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus evaluasi diri kita. Mana yang menurut kita belum sempurna dalam presentasi sebelumnya, kita harus evaluasi diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya ada jangan terbebani oleh penampilan, fokuslah pada komunikasi. Ini wajar ya, kita jangan membebani pikiran kita dengan penampilan kita sendiri. Misal penampilannya jelek, nggak usah. Karena ya penampilan memang penting, tapi yang paling penting itu juga komunikasi kita. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan ke audiens itu lebih penting daripada visual kita atau penampilan kita. Kemudian selanjutnya ada jangan membebani pikiran dengan berusaha menghafal materi pelajaran. Ini yang kebanyakan orang terapkan ya ketika mau presentasi. Kebanyakan dari teman-teman semua ketika mau presentasi pasti menghafal materi, bukan memahami materi. Jadi berbeda ya. Ketika kita mau presentasi, ketika kita mau mempresentasikan materi yang kita dapat, ya, itu jangan kita hafal. Kalau kita hafalkan, ya, kita akan berbicara, kita akan memulai presentasi dan timbul rasa takut, maka hafalan yang ada di kepala kita itu seketika langsung runtuh semuanya. Saya yakin, karena saya juga pernah mengalaminya. Maka yang harus kita lakukan ketika mau presentasi itu jangan menghafalkan materi, tapi memahami materi. Ketika kita sudah paham, maka kita bisa mengelola dengan kata-kata kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, gunakan alat-alat bantu untuk mengalihkan kecemasan. Alat-alat bantu untuk mengalihkan kecemasan biasanya pulpen, kita pegang pulpen kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa ya. Terus cuman jangan yang terlalu terlihat lah. Kemudian yang selanjutnya ada bayangkan diri Anda tengah memberikan presentasi yang bagus dan kuat. Ini bermain akal, bagaimana kita imajinasi diri kita sendiri ya. Ketika kita sedang presentasi, bayangkan aja kita sedang melakukan presentasi yang bagus, yang perfect, yang positif dan yang kuat. Itu bayangan yang ada di diri kita sendiri aja. Imajinasi, kita bermain imajinasi. Nah, kira-kira itu saja ya cara-cara kita untuk mengatasi rasa takut yang kita hadapi, dan itu dia 4 komponen yang membangun kepercayaan diri pada seseorang, pada diri seseorang atau diri kita sendiri. Tadi yang pertama ada kembangkan sikap matang yang di dalamnya itu mencakup kecerdasan emosional, tampilkan kematangan usia, dan yang ketiga membangun gambaran yang positif. Kemudian yang kedua ada kendalikan penghambat kepercayaan diri yang mencakup hilangkan berpikir negatif dan lebih ekspresif. Kemudian yang ketiga tempatkan diri dengan tepat, dan yang keempat atasi rasa takut. Tadi sudah disebutkan juga bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut tersebut. Nah, kiranya itu saja teman-teman yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena mungkin keterbatasan tempat dan lain sebagainya. Kita tidak berkumpul secara offline, kita hanya bisa melakukan presentasi secara online. Maaf sebelumnya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami, walaupun mungkin ngantuk ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada quotes of the day dulu teman-teman. Guru sejati adalah mereka yang menggunakan diri mereka sebagai jembatan tempat mereka mengundang siswa untuk menyeberang. Kemudian setelah memfasilitasi penyeberangan mereka, dengan sukacita runtuh, mendorong mereka untuk membuat milik mereka sendiri. Nah, ini kita kan nantinya akan menjadi guru-guru ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini yang perlu kita tanamkan, quotes of the day ini yang perlu kita tanamkan pada mindset kita atau pada pikiran kita sendiri.
Nah, ya terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk ini ya, memberi masukan dan apa namanya itu penjelasan tambahan saja ya. Nanti soal diskusi nanti selanjutnya dari saya. Ini kebetulan dan alhamdulillah saya bisa ngerekam sampai 50 menit. Apa yang disampaikan itu nanti saya upload di YouTube saya. Kemudian nanti share, Anda bisa ngelihat apa presentasi yang cukup baik ini. Saya kira saya bisa menemukan hasil dari beberapa materi sebelumnya tentang bagaimana membuat presentasi yang baik. Ini salah satunya adalah, saya nggak tahu ini yang membuat slide itu siapa, tapi yang jelas slide ini cukup menambah poin. Namanya juga PowerPoint, itu menambah poin akan presentasi. Jadi biasanya orang presentasi itu membuat PowerPoint hanya mengcopy paste saja. Mengcopy paste apa yang ada di makalah kemudian dibaca. Ini yang nggak menarik. Tapi kalau PowerPoint yang sesungguhnya itu hanya poin-poinnya saja, dan itu membuat power terhadap presentasi yang ada. Makanya kemudian dianggap sebagai PowerPoint. Berbeda dengan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kalau yang biasa PowerPoint itu biasanya nggak ada poin. Tapi kalau ini, kalau kita mahasiswa, sebetulnya dosen juga sebenarnya ini bagian dari sesuatu yang menambah poin, karena PowerPoint akan lebih pada bagaimana kita berbicara di dalam materi yang fokus. Kira-kira begitu. Saya cukup apresiasi ya, mudah-mudahan bisa berlanjut di kelas ini tentang presentasi yang ada. Ini nggak tahu apakah ini karena efek dari apa yang sudah kita pelajari tentang public speaking. Malahan saya juga sebetulnya getun ya, lom lah. Ini sebetulnya bisa lebih baik lagi kalau dipresentasikan di dalam kelas. Tapi nggak tahu ini kepedean dari presenter ini sebetulnya apakah karena Google Meet atau memang sebetulnya bisa lebih baik lagi kalau misalnya lewat offline. Nah, ini yang menjadi penting. Tapi secara keseluruhan presentasi ini baik. Apa yang sudah dipresentasikan itu terdelivery dengan baik. Meskipun beberapa tadi ada kendala soal menyampaikan tapi slide-nya nggak muncul dan sebagainya. Tapi itu nggak ada masalah. Secara keseluruhan itu baik. Dan inilah yang saya targetkan, bahwa di dalam tradisi atau budaya presentasi di IPN ini sudah harus diperbaiki. Ya, di dalam ilmu public speaking itu tadi sudah dipelajari ya. Ada komunikan, ada audiens atau ada komunikator atau komunikan. Kemudian ada materi ya, kemudian ada planning, kemudian ada teknik. Salah satu yang paling penting dari keseluruhan itu adalah ya, public speaking adalah berbicara untuk mempengaruhi, berbicara untuk merubah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kamu dua hal ini sudah tertanam di dalam diri sampean, maka sampean akan merasa akan memperbaiki apa yang sampean sampaikan di dalam forum. Dan ini hidup itu pola. Saya sering bilang di kelas yang lain, hidup itu pola, Mas. Pola itu bagaimana kita akan membiasakan diri. Nah, ini nanti sebetulnya ini materi speech phobia, tapi nggak ada masalah lah, nanti. Hidup itu pola. Kalau kita polanya udah bagus, udah membiasakan diri bagus, maka kesananya akan menjadi habit. Habit akan membentuk yang namanya kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter.
Jadi sampean kalau nggak merubah blocking mentalnya atau mental blocknya, maka pola itu akan terus menjamur oleh sikap-sikap sampean. Kalau polanya presentasinya lah yang penting saya presentasi aja, formalitas aja, nggak berusaha untuk mempengaruhi audien, maka sampean ketika jadi guru, mau jadi speaker yang baik, mau jadi apapun itu di dalam dunia public speaking atau speaker, itu nanti akan memunculkan ya sudah begitu saja. Tapi kalau kemudian ini harus digeladi, apa yang dikatakan tadi oleh Mbak Sapi itu tuh bagus awalnya, bahwa ternyata awalnya mbaknya mengira bahwa namanya orang berbicara dengan lihai, dengan bakat itu karena keturunan. Iya, ada memang keturunan secara genetik. Biasanya anaknya kiai, ya bapaknya kiai, misalnya begitu, buah tidak jatuh dari pohonnya. Tapi bahwa di dunia public speaking semua orang bisa digeladi, tergantung mau atau tidak. Kira-kira begitu. Mau mempelajari atau enggak, mau mencoba atau enggak, mau menggeladi atau enggak, mau membiasakan atau enggak. Makanya hidup itu pola. Saya sering bilang sama teman-teman yang lain, kalau mau kebiasaannya pola hidupnya enggak baik, maka kesananya masa tuanya akan tidak terdisiplin dengan baik. Itu hidup itu pola. Maka cara berpikir, rekonstruksi berpikir harus ditata, mindset kita, mental block kita, kemudian habit kita tuh harus bagaimana. Nanti saya akan terangkan soal nanti di pertanyaan selanjutnya soal bagaimana merekonstruksi, membuat habit yang baik, terus kemudian membuang mental block yang baik. Nanti ada di speech phobia biar sampai penasaran. Tapi intinya bahwa public speaking itu tadi ada teknik, ada beberapa, saya kira sudah nanti PowerPoint-nya disampaikan, di share aja, itu udah bagus dan ini menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari bersama-sama, sehingga saya sih mudah-mudahan keberlanjutan materi selanjutnya yaitu tentang speech phobia, tentang ice breaking ini lebih siap lagi daripada yang ini. Kita kan berprinsip bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Ini yang paling penting. Jadi saya apresiasi tentang apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Saya terkejut dan rupanya ini saya nggak tahu apakah ini dari efek dari kita belajar tentang public speaking yang masih 4 kali pertemuan, sehingga kita bisa merekonstruksi. Saya sudah bilang, saya sudah neliti dan saya sudah bertanya-tanya sama dosen-dosen. Kemampuan mahasiswa IBN dalam presentasi itu cukup lumayan, harus diperbaiki. Ya, mungkin ada yang baik, yang siap dan sebagainya, tapi harus diperbaiki. Berdiskusinya, berdialektikanya, membangun narasinya, terus apalagi itu sekarang harus mulai pede. Maka nanti di pertemuan terakhir, di 3 pertemuan itu nanti saya akan mencoba menilai parameter keberhasilan dari perkuliahan ini. 3 pertemuan ini nanti saya akan praktek sampai berpidato selama 10 menit, nggak ada masalah. Selama 2 jam itu saya habiskan untuk mendengarkan sampean berpidato selama 10 menit. Itu bagaimana kepedean sampean, eye contact sampean, body language sampean, ya, cara tadi sebetulnya nanti kita bisa belajar tentang lebih detail tentang eye contact, ya, tentang bagaimana kita ini dan sebagainya. Nah, ini saya juga kadang-kadang merasa misalnya di depan kamera tuh begini tuh kadang-kadang eye contact-nya kemana-mana gitu. Tapi kalau begini tuh rasanya susah sekali karena kita nggak melihat eye contact-nya. Tapi ya mudah-mudahan dengan melihat di depan kamera ini kita bisa sudah merasa bahwa kita sudah eye contact. Kira-kira begitu ya dari penjelasan saya, nanti bisa didiskusikan. Dan ini karena saya rekam dan ini sudah sampai 1 jam dan ini sudah memuat 3 GB. Ini kalau HP saya memorinya nggak
nggak kuat, pasti ini udah penuh, ini udah nggak bisa di ini gitu ya. Monggo silakan diskusi dan ini cukup relate ya, cukup relate di dalam kehidupan sampean. Silakan diskusikan. Dan apa kemarin itu di kelas 2D itu cukup aktif diskusinya karena memang hubungannya dengan sampean, problem-problem sampean yang terjadi. Silakan walaupun ini sebetulnya nanti ada speech phobia ya, mengatasi rasa ketakutan di dalam berbicara di depan publik. Tapi ya nanti tema selanjutnya mudah-mudahan bisa offline ya. Saya sebetulnya di dalam materi public speaking semuanya pengen offline, karena kadang-kadang kita punya terkendala soal online ini tidak bisa berbicara secara komunikasi secara komunikatif gitu ya. Gitu saja dari saya ya. Nanti monggo silakan didiskusikan. Baik, Pak. Ya.